salahkan itu semua. Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan republik ini. Itu aja ngomong-ngomong fair. Makin heboh isu kepalsuan ijazah Jokowi, siap temui titik terang. Berdasarkan berbagai fakta, analisis, dan perkembangan terbaru hingga Februari 2026, bahwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok disebut memiliki rekaman atau data terkait pembuatan ijazah tersebut. Permintaan transparansi dan keadilan hukum dari mantan Wakapolri Komjen Pol Purna Ugroseno, serta pertanyaan krusial, apakah Jokowi bisa diadili? Dan jawabannya, bisa saja. Kita tinggal tunggu kelanjutan proses hukumnya. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di republik ini. Berarti ada siap dipanggil ke Jagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan. Dan mengapa kasus ini tuh harus dibuka dengan tuntas dan seterang-terangnya? Ya, kalau memang itu terbukti ya, kalau terbukti nih bahwa ijazah tersebut adalah palsu. Kan proses Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode kan 2014 sampai 2024 sudah selesai. Kan tidak mungkin itu akan dihapus, di-delete. Ini perjalanan sejarah bangsa. Dan itu masuk perjalanan sejarah yang harus diberitahukan kepada para generasi-generasi penerus kita nanti, ya kan? Nah, kalau memang terbukti bahwa ijazah palsu, ya bagi saya terbukti pidana dulu, ya kan? Kita ada selain penyidik Polri ada juga kejaksaan. Nah, saya membaca di Undang-Undang Kejaksaan, ya pasal 35 huruf C kalau salah, ada kewenangan deponering, tapi terbukti dulu pidananya. Nah, jaksa berhak mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum karena beliau mantan presiden. Nah, setelah itu apa yang dilakukan jaksa tadi sampaikan kepada DPR, MPR. Nah, itu terserah DPR, MPR apakah akan mengambil langkah-langkah keputusan politis. Ya, keputusan yuridis sudah ingkrah, sudah selesai karena menyangkut pimpinan negara, ya, di Kejaksaan Agung. Nah, kemudian DPR, MPR akan memutuskan apakah hak-haknya beliau sebagai mantan kepala negara dicabut dan sebagainya. Ya, ini harus ada proses seperti itu supaya ke depan tidak terjadi lagi bahwa ya kalau ketahuan itu risiko, kalau nggak ketahuan itu ya itu apa ya, keuntungan seperti itu. Jangan gambling seperti itu. Ini kepala negara, ya kan? Saya tidak bisa membayangkan kalau zaman Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY juga ada hal seperti ini. Wah, mungkin ya kita nggak akan tenang seperti negara kita seperti itu. Mari kita mulai dari akar masalahnya. Kasus ijazah Jokowi pertama kali mencuat secara luas sekitar tahun 2022 ketika sejumlah tokoh seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rocky Gerung mulai mempertanyakan keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Mereka menyoroti perbedaan foto, nama, dan elemen lain dalam salinan ijazah yang beredar. Sejak itu, isu ini berkembang menjadi perkara hukum yang kompleks, melibatkan gugatan Citizen Lawsuit (CLS) di Pengadilan Negeri Solo, pemeriksaan di Polda Metro Jaya, dan bahkan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga kini, di tahun 2026, kasus ini masih bergulir dengan update terbaru seperti pelimpahan berkas ke Kejaksaan dan permintaan penghentian penyidikan (SP3) dari pihak Roy Suryo CS. Bayangkan saja, sebuah ijazah yang seharusnya menjadi bukti pendidikan formal seorang pemimpin negara kini menjadi bahan perdebatan nasional. Apakah ini hanya isu politik untuk menjatuhkan Jokowi pasca masa jabatannya, atau memang ada kejanggalan yang perlu diusut tuntas? Saya tidak akan memihak, tapi mari kita telusuri secara logis dan berdasarkan bukti yang tersedia. Pertama, mari kita bahas kemungkinan Ahok memiliki rekaman atau data saat pembuatan ijazah Jokowi. Ahok, yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Komisaris Utama Pertamina, memiliki hubungan dekat dengan Jokowi sejak lama. Keduanya sama-sama berlatar belakang PDI Perjuangan, dan Ahok sering disebut sebagai sahabat politik Jokowi. Dalam konteks kasus ini, muncul klaim bahwa Ahok mungkin menyimpan rekaman atau data terkait ijazah Jokowi, bahkan sejak Pilgub DKI 2012. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Ahok dan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, sempat memegang data palsu Jokowi, termasuk ijazah yang dipertanyakan. Ini berdasarkan video dan pernyataan yang beredar, di mana Ahok disebut mengetahui detail pembuatan ijazah tersebut. Mengapa ini memungkinkan? Pertama, secara historis, Jokowi dan Ahok pernah bekerja sama erat di Solo dan Jakarta. Saat Jokowi maju sebagai calon presiden pada 2014, semua dokumen pribadinya, termasuk ijazah, harus diverifikasi oleh KPU.
Ahok, sebagai orang dekat, mungkin terlibat dalam proses verifikasi internal partai. Bayangkan skenario ini, pada masa pembuatan atau penggandaan ijazah untuk keperluan administratif, ada rekaman digital atau catatan yang disimpan oleh tim Jokowi, dan Ahok memiliki akses ke sana. Ini bukan spekulasi liar, ada laporan bahwa 2 pelaku pencetak ijazah sempat ditangkap dan Ahok disebut mengetahui hal itu sejak 2012. Lebih lanjut, pada 2026, Ahok kembali menjadi sorotan dalam kasus korupsi Pertamina. Saat bersaksi di pengadilan, Ahok menantang jaksa untuk memeriksa Jokowi terkait titipan politik di Pertamina era Jokowi. Ini menunjukkan bahwa Ahok tidak segan membuka informasi sensitif tentang Jokowi. Jika dia punya rekaman data ijazah, bukan tidak mungkin dia akan mengungkapkannya jika proses hukum memaksa. Tentu, ini hipotetis, tapi logis mengingat dinamika politik mereka. Ahok pernah turun tangan dalam isu ijazah, meski tidak secara langsung melalui pernyataan tentang kejujuran politik. Apakah rekaman itu ada? Kita belum tahu pasti, tapi kemungkinannya terbuka lebar, terutama jika ada bukti digital dari era 2010-an yang bisa diakses melalui penyelidikan mendalam. Sekarang, mari kita beralih ke peran Ugroseno. Komjen Pol Purna Ugroseno, mantan Wakapolri, adalah figur kunci yang mendukung transparansi dalam kasus ini. Oke, kita kembali lagi di channel ini di mana sebuah cuplikan video pada pagi hari ini. Nah, di mana yang belum kelar yaitu ijazah Pak Jokowi yang udah lama selama 4 tahun. Nah, pasti udah direncanakan untuk pemalsuan Jokowi, memang udah niat jahat. Nah, di mana kita menurut netizen atau masyarakat sini betul harusnya jurusan punya arsip pada waktu legalisir. Rektor UGM lah yang menjadi biang gaduh karena kebohongan sistematis. Tolong pengadilan uji korban dokumen Jokowi dan UGM. Nah, karena hasil rekayasa dan baru dibuat di belakangan ini. Nah, bukan main kalau betul bisa masuk museum rekor. Salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Yakin ini ternyata dipimpin oleh presiden dengan ijazah bodong dan bisa selama 2 sesi atau 2 periode. Nah, juga hutangnya bertambah berlipat-lipat. Dia di Mbak Google hutang tahun 2004 sampai tahun 2024, padahal negeri itu sudahnya bukan main-main. Nah, orang yang percaya omongan Roy Suryo CS kelihatan bodohnya, dan orang bodoh itu paling mudah diprovokasi masalah ijazah yang diprovokasi sama orang mantan narapidana dan orang-orang yang tidak dipakai oleh pemerintah. Nah, saya yakin dan semua argumen-argumen yang rasional pihak Roy Suryo CS bahwa ijazah Jokowi 50 juta persen yaitu palsu. Segera tangkap dan diadili Pak Jokowi. Nah, kemudian apa mungkin UGM sesungguhnya yang jadi penaung para perusak bangsa ini? Nah, betul juga bikin emosi melihat kelakuan Jokowi yang tidak punya hati. Nah, cabut gelar Prof dan DR-nya. Penegak hukum sekarang juga palsu supaya integritas mereka tidak untuk menegakkan hukum dan keadilan, tetapi untuk melindungi Jokowi dari polisi, jaksa, hakim, media yang mau dibayar Jokowi. Jadi semua administrasi negara juga dipalsukan oleh Pak Jokowi atau mantan presiden kita yang ke-7. Nah, sangat benar yang Bapak ini katakan. Kemana arsip legalisir ijazah Jokowi di UGM? Aneh kalau arsip di Fakultas Hukum atau UGM tidak punya arsip. Kasihan sekelas UGM jadi jelek namanya akibat rektor yang membela kebohongan dan kepalsuan. Nah, demi jabatan dan cuan memalukan. Itulah akibat rektor diangkat oleh pemerintah, tidak dipilih oleh akademisi. Sejak zaman pemerintah Jokowi cara mengangkat rektor tidak dipilih oleh para akademisi atau senat mahasiswa di pergaulan tinggi tersebut, tetapi oleh Jokowi diangkat oleh pemerintah. Nah, kita tetap semangat walau perkara terkait Jokowi pasti susah ditembus. Setidaknya kita akan tahu kalau presidennya Prabowo Jokowi kebal hukum. Nah, semua yang pernah kuliah pasti negeri proses ijazah masa gitu aja nggak selesai-selesai. Nah, akibat dari ijazah palsu ini telah menimbulkan dampak masyarakat muak, bodoh, dan gaduh. Tolong Jokowi negarawan jujur datang dan buka ijazah aslimu di pengadilan. Baru kali ini Indonesia punya mantan presiden tidak istiqomah dan tercatat paling jelek pembohong. Nah, setuju
Ayo semua membela yang benar dan tidak bohong rakyat. Benar sekali kata-kata abang ini, tinggal UGM mau jujur atau tidak itu saja. Karena kebohongan dan pengkhianatan sudah nampak benang merahnya. Nah, kalau pada akhirnya ternyata ijazah sarjana UGM palsu, maka rektor UGM saat ini harus bertanggung jawab dan harus dipecat dan dipidana karena berbuat gaduh dan memberikan berita bohong. Yang wajib diperiksa rektor UGM bahwa ke pengadilan semua yang melindungi wajib diperiksa. Sudah banyak yang bersaksi kalau ijazah palsu, tapi jaksa tetap gak mau vonis. Nah, selanjutnya teman-teman, tangkap Sredan Yadili Mulyono, Jokowi CS bersama geng Solo karena tidak lulus atau ijazah palsu masukkan Gibran. Nah, Jokowi lah yang membuat gaduh rakyat Indonesia mau gak mau digaji rakyat, tapi lupa terus rakyat ditipu selama 10 tahun sampai sekarang masih bohong. Nah, apakah karena saking baiknya UGM pada Jokowi sehingga legalisir ijazah tidak perlu diteliti dengan aslinya? Nah, masuk akal juga abang ini bicara semoga kebenaran terbuka terang benderang yang membuka dalam kebenarannya. Setiap kebohongan harus dibongkar, siapapun yang terlibat kebohongan harus diseret ke pengadilan, di mana sebetulnya hanya satu kata dari presiden, yaitu tugaskan Kapolri untuk usut tuntas akan ijazah UGM Joko Widodo beserta rektor UGM, atau jika tidak bisa diganti baru. Nah, sangat cerdas dan masuk logika paparannya. Ayo UGM benahi. UGM mestinya bertanggung jawab melalui Bu Rektor dengan keterangannya diragukan kebenarannya karena tidak disertai argumentasi lengkap secara akademik. Nah, Anda benar sekali, setiap legalisir ijazah pasti harus menunjukkan ijazah aslinya. Di mana jadi sebenarnya untuk membuktikan kasus ini sangat mudah, yang penting ada kejujuran. Nah, mantap Bang Kuliti, semua betul. Waras Bang menempelkan rektor dan dosen UGM yang ditermulkan. Nah, tangkap Dili Ova UGM dan Jokowi, mereka berdua kong kaling kong terkait ijazah bodong Jokowi.